Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudrika Relvi dari kelas MJ205 akan mempresentasikan proposal rencana peluang bisnis saya dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Hetty Hendrayati. Di sini saya akan membagikan proposal terkait dengan Fingrow Consulting, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa konsultan keuangan untuk peningkatan literasi keuangan dan pengelolaan aset UMKM dengan tagline Solusi Keuangan Cerdas untuk UMKM Berkembang. Oke, selanjutnya akan ada 6 pokok pembahasan terkait dengan bisnis ini terkait dengan 5W1H agar rencana usaha memiliki arah yang jelas dan terukur. Peluang di balik rendahnya literasi keuangan UMKM. Ini menjadi latar belakang kenapa saya punya ide untuk membentuk proposal bisnis terkait dengan financial grow, FinGrow sebagai jasa konsultan untuk UMKM. Kenapa? Karena pertumbuhan UMKM di Indonesia terus meningkat, namun banyak pelaku usaha yang belum memiliki kebiasaan untuk pengelolaan keuangan yang baik, mulai dari pencatatan sederhana, arus kas, hingga investasi dan pengelolaan aset. Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menghadirkan layanan pendampingan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Ini bertujuan untuk membantu UMKM mengelola keuangan secara efektif dan berkelanjutan, membangun keunggulan kompetitif lewat layanan dan inovasi, meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lewat penciptaan nilai. Kemudian, ini merupakan suatu bisnis yang menyajikan sebuah usaha jasa konsultasi keuangan yang berfokus pada pendampingan pelaku UMKM. Usaha ini hadir sebagai jawaban atas rendahnya literasi keuangan, minimnya pemahaman investasi, dan belum maksimalnya pengelolaan aset di kalangan UMKM. Melalui layanan konsultasi profesional yang membantu menyusun strategi keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Adapun konsep bisnis yang diajukan yaitu jasa konsultasi keuangan personal dan terintegrasi bagi UMKM, mencakup perencanaan keuangan, investasi, pengelolaan aset, literasi keuangan, dan penyusunan laporan keuangan disampaikan secara fleksibel lewat tatap muka maupun daring. Sekilas usaha yaitu ini merupakan sektor jasa profesional, konsultasi keuangan, dan pengembangan bisnis dengan target pelaku UMKM. Layanan yang diberikan adalah konsultasi keuangan, investasi, aset, dan literasi keuangan. Model yang digunakan adalah konsultasi tatap muka dan via online. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan ada 5. Yang pertama, konsultasi perencanaan keuangan itu terkait dengan penyusunan anggaran usaha, perencanaan arus kas, dan pengelolaan modal kerja. Yang kedua, konsultasi investasi ini merupakan edukasi instrumen investasi sesuai profil risiko serta pendampingan pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsultasi pengelolaan aset. Ini terkait dengan mengidentifikasi dan maksimalisasi aset produktif serta perencanaan aset jangka panjang. Yang keempat, pendampingan literasi keuangan ini berupa pelatihan, edukasi pencatatan keuangan sederhana, dan workshop UMKM. Yang kelima merupakan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca sederhana, arus kas, dan analisis kesehatan keuangan. Seluruh layanan diberikan secara personal disesuaikan dengan kondisi dan skala usaha masing-masing klien. Adapun keunggulan Fingrow Consulting ini berfokus pada UMKM, layanan terintegrasi, biaya terjangkau, pendampingan berkelanjutan, berbasis teknologi digital, dan meningkatkan literasi jangka panjang. Lalu, siapa yang menjalankan usaha ini? Usaha ini akan dijalankan secara mandiri oleh saya sebagai pendirinya, karena sebagai pendiri saya merancang konsep bisnis, visi, dan arah pengembangan Fingrow Consulting sejak awal. Yang kedua, pengelola operasional ini tentunya juga harus mengatur jadwal konsultasi, komunikasi klien, serta administrasi dan keuangan usaha sehari-hari. Konsultan utama memberikan layanan konsultasi keuangan, investasi, dan pengelolaan aset langsung kepada klien UMKM serta sebagai pengambil keputusan yang menentukan strategi pemasaran, penetapan harga, serta evaluasi dan pengembangan usaha ke depan. Lalu, kapan bisnis ini akan dijalankan? Yang pertama tentunya akan ada persiapan di kuartal 1
yaitu dimulai dengan penyusunan rencana bisnis, branding, materi layanan, dan media digital yang digunakan berupa website dan media sosial. Di triwulan 2 ini ada soft launching, yaitu peluncuran layanan terbatas, konsultasi gratis bagi klien awal, dan kerjasama komunitas UMKM. Ekspansi layanan di triwulan 3 yaitu perluasan promosi digital, penambahan paket layanan, dan webinar atau workshop literasi keuangan. Di triwulan keempat bisa melakukan evaluasi dan target awal, itu dengan menargetkan minimal 15-20 UMKM binaan dalam tahun pertama operasional. Lalu di mana bisnis ini akan dijalankan? Eh, Kebetulan saya merupakan berdomisili di Pekanbaru, jadi saya akan mengusulkan lokasi fisiknya berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, karena sebagai pusat aktivitas UMKM yang strategis untuk menjangkau pelaku usaha di wilayah Riau dan sekitarnya. Kunjungan langsung ke lokasi usaha klien juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kanal online ini untuk menjangkau UMKM di berbagai daerah tanpa terbatas lokasi. Layanan juga tersedia sepenuhnya secara daring melalui konsultasi video, Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, komunikasi cepat melalui WhatsApp bisnis dan email, website resmi untuk informasi dan pemesanan layanan, serta media sosial edukasi di Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Lalu mengapa bisnis ini dipilih? Karena besarnya peluang, tingginya minat, dan besarnya potensi pertumbuhan. Yang pertama, peluang pasar besar. Jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah, sementara literasi keuangan pelaku usaha masih rendah, menciptakan kebutuhan nyata akan pendampingan. Yang kedua, minat dan relevansi keilmuan. Selaras dengan bidang studi manajemen, khususnya bidang manajemen keuangan, sehingga kompetensi yang dipelajari akan langsung dapat diterapkan. Yang ketiga, potensi pertumbuhannya yang tinggi. Dukungan teknologi digital memungkinkan jangkauan pasar meluas lintas daerah dengan biaya operasional yang tetap efisien. Lalu, target konsumen dan segmentasinya siapa? Tentunya usaha mikro, yaitu pemilik usaha kuliner, toko kelontong, usaha rumahan, dan pedagang online tanpa sistem keuangan yang tertata. Usaha kecil dan menengah, yaitu UMKM yang ingin meningkatkan kinerja keuangan dan memerlukan strategi investasi serta pengelolaan aset. UMKM rintisan atau startup, ini usaha yang baru dimulai dan membutuhkan arahan perencanaan keuangan sejak tahap awal. Yang keempat adalah komunitas dan koperasi. Komunitas UMKM, koperasi, dan kelompok wirausaha yang membutuhkan pelatihan konsultasi kelompok. Lalu bagaimana bisnis ini dapat dikelola? Strategi pemasaran adalah produk dan harga. Di sisi produk, jasa konsultasi keuangan yang disesuaikan kebutuhan klien ini berupa perencanaan keuangan, investasi, pengelolaan aset, penyusunan laporan keuangan, hingga pelatihan literasi keuangan dengan pendampingan berkelanjutan hingga UMKM mampu mengelola keuangan secara mandiri. Yang kedua adalah harga, itu menggunakan pendekatan value-based pricing, yakni harga disesuaikan dengan manfaat yang diterima klien serta kemampuan finansial UMKM. Tersedia beberapa pilihan paket layanan sesuai skala usaha dengan potongan harga khusus bagi komunitas UMKM, pelanggan tetap, dan peserta pelatihan kelompok sebagai upaya meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi pemasaran, distribusi, dan promosi. Di sisi distribusi, kantor atau ruang konsultasi di Pekanbaru, kunjungan langsung ke lokasi usaha klien, konsultasi via online, ataupun WhatsApp, email, dan website resmi. Untuk dari promosi, ini ada kegiatan edukasi dan informasi lewat media sosial, webinar atau seminar dan workshop literasi keuangan, kerjasama dengan komunitas UMKM dan inkubator bisnis, konsultasi gratis bagi pelanggan baru, program referral, potongan biaya bagi perekomendasi, serta pemasaran digital lewat website dan SEO. Lalu bagaimana manajemen keuangan produksi dan pengembangannya? Di sisi keuangan, ini pencatatan pendapatan biaya konsultasi secara rapi, penyisihan sebagian laba untuk pengembangan usaha, dan evaluasi arus kas bulanan. Untuk operasional, standarisasi proses konsultasi merupakan mengidentifikasi kebutuhan klien, analisis, rekomendasi, hingga pendampingan implementasi. Untuk pemasaran, ini menggunakan kombinasi promosi digital dan edukasi langsung untuk membangun kepercayaan serta memperluas jaringan klien UMKM. Dari sisi pengembangan usaha, ini ada penambahan variasi paket layanan, perluasan kerjasama komunitas, dan evaluasi berkala guna meningkatkan kualitas jasa.
Adapun referensi yang digunakan ada dari buku pengantar bisnis, proposal bisnis yang sudah saya ajukan pada tugas mata kuliah pengantar bisnis, serta materi perkuliahan pengantar bisnis selama semester ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mitra strategis pertumbuhan UMKM itu sangat membutuhkan yang pelayanan profesional dengan biaya terjangkau, layanan terintegrasi, dan pendampingan berkelanjutan. Karena peluang pasar UMKM yang besar dan terus bertumbuh, konsep layanan yang jelas, personal dan terjangkau, serta usaha bisnis ini dikelola langsung oleh pendiri sebagai konsultan utama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.